Ini eksperimen gila banget sih guys menurut gue ya. Seorang bayi laki-laki diuji coba dengan seekor bayi simpanse. Dengan harapan kalau bayi simpanse ini bisa meniru gaya hidup manusia. Tapi justru malah sebaliknya. Malah bayi manusia ini meniru pola hidup simpanse. Wow. Banyak peneliti sejak dulu melakukan berbagai macam eksperimen untuk mengetahui ilmu pengetahuan baru guys. Termasuk yang dilakukan oleh psikolog hewan yang bernama Winthrop dan istrinya Luella. Nah, mereka berdua ini melakukan eksperimen terhadap bayi mereka sendiri. Wow. Winthrop bersama istrinya melakukan eksperimen aneh kepada anak mereka yang bernama Donald dengan bayi simpanse yang bernama Gua. Bukan gua ya, lu. Yang berusia 7,5 bulan. Keduanya ini hidup layaknya seorang adik dan kakak. Latar belakang Winthrop melakukan eksperimen ini karena Winthrop terpesona melihat perkembangan simpanse di alam liar. Walaupun mereka hidup di alam liar tanpa bantuan atau campur tangan manusia, tapi mereka, para simpanse, bisa tetap hidup, normal, dan berkembang. Winthrop merasa kalau hal tersebut bisa dilakukan juga di lingkungan manusia. Ia ingin membawa bayi simpanse untuk hidup bersama dengan anak laki-lakinya, yaitu si Donald tadi guys. Nah, dengan tujuan agar bayi simpanse bisa meniru pola hidup manusia layaknya seperti kita. Lu. Winthrop berpikir kalau meninggalkan anak manusia di hutan belantara dan membiarkannya tumbuh, secara moral itu sangat tercela. Jadi, sebaliknya, dia memilih membawa bayi hewan ke dalam masyarakat modern. Nah, pada tanggal 26 Juli tahun 1931, eksperimen pun dimulai. Winthrop menyambut kedatangan Gua di rumahnya dan akan dibesarkan bersama Donald dengan konsep kakak adik. Eksperimen itu diklaim dilakukan dalam upaya untuk melihat apakah lingkungan akan mempengaruhi perkembangan simpanse dan sejauh mana simpanse bisa menyerupai manusia guys. Winthrop bersama istrinya yang juga psikolog melakukan tes demi tes kepada Donald dan Gua setiap hari. Tes itu dilakukan selama 9 bulan. Donald dan Gua dibesarkan dengan cara yang persis sama, mulai dari mengenakan baju bayi, duduk di kursi tinggi, tidur di ranjang, dan mendapatkan ciuman selamat malam. Gua juga diperlakukan sesuai apa yang akan dilakukan oleh orang tua saat membesarkan bayi laki-laki mereka. Jadi si simpanse ini, si Gua, diperlakukan sama gitu guys, layaknya bayi-bayi yang dibesarkan oleh orang tuanya. Mereka juga rajin memeriksa tekanan darah, ingatan, ukuran tubuh, coretan, refleks, represi kedalaman, vokalisasi, penggerak, reaksi terhadap gelitik, kekuatan, dan ketangkasan manual guys. Nah, Winthrop juga menguji kemampuan memecahkan masalah, rasa takut, keseimbangan, perilaku bermain, memanjat, ketaatan, menggenggam, memahami bahasa, rentang perhatian, dan lain-lain. Wow. Winthrop juga akan mengetuk kepala Donald dan Gua dengan sendok dan mendengarkan perbedaan suara tengkorak keduanya. Dia juga akan membuat suara keras untuk melihat siapa yang akan bereaksi lebih cepat, si Donald kah atau si Gua. Mereka bahkan mencoba meyakinkan Gua untuk tidak memakan gelembung sabun dengan memasukkan sebatang produk sabun ke mulutnya. Layaknya orang tua melarang anaknya untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh.
Percobaan juga dilakukan dengan Gua dan Donald, diletakkan di kursi tinggi dan diputar-putar sampai mereka mulai menangis. Mereka juga didorong menyelesaikan tes lain yang lebih sulit, termasuk dimasukkan ke dalam labirin dan dipaksa keluar dengan rintangan yang berubah-ubah di sekitar mereka. Dari berbagai tes, Gua lebih unggul dibandingkan dengan Donald. Tapi setelah mereka berdua berumur 1 tahun, segalanya mulai berubah. Keuntungan fisik Gua perlahan-lahan dikalahkan oleh kemampuan Donald untuk merumuskan kata-kata. Para dokter segera menyadari bahwa mereka telah mencapai batas kecerdasan simpanse. Jadi sebelum umur 1 tahun, si Gua, simpanse ini lebih unggul dari si Donald, anak laki-laki. Nah, tapi ketika menginjak umur 1 tahun, si Donald ini lebih unggul dibandingkan si Gua, simpanse tadi, guys. Nah, para dokter di sini menyimpulkan kalau batas kecerdasan simpanse hanya pada umur 1 tahun. Sayangnya eksperimen ini harus dihentikan pada tanggal 28 Maret tahun 1932 dengan menyisakan tanda tanya bagi para peneliti, guys. Banyak desas-desus menyelimuti penghentian eksperimen ini. Salah satunya soal Gua tidak menunjukkan tanda-tanda belajar bahasa manusia, tapi justru sebaliknya, si Donald lah yang meniru suara dan gerakan-gerakan si Gua. Wow. Ibu Donald menjadi semakin khawatir. Donald menjadi lebih seperti simpanse ketimbang manusia. Gua dan Donald akan bergulat dengan cara yang lebih mirip simpanse. Gua bahkan telah mengajari Donald cara memata-matai orang di bawah pintu. Donald pun mulai menggigit orang dan merangkak seperti simpanse. Bahkan, si Donald akan mendengus dan menyalak ketika ingin makan makanan. Pada akhirnya, Gua pun diusir dan dikembalikan ke koloni primata Orange Park melalui proses rehabilitasi bertahap di usianya yang ke-3 tahun. Di sisi lain, tidak ada informasi detail mengenai Donald dan tumbuh kembangnya. Hal yang pasti, Donald dikabarkan meninggal pada usia 43 tahun pada tahun 1973 dengan cara bunuh diri, guys. Wow. Itu dia, guys, eksperimen bayi laki-laki dan juga bayi simpanse. Gimana menurut kalian, guys, eksperimen ini? Mengerikan, bukan? Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya, guys, terhadap ilmuwan-ilmuwan zaman dulu ketika bereksperimen. Jadikan semua ini sebuah pelajaran agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Mungkin segitu aja video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, guys, agar gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Gua Wilday. Bye.